Bapa di dalam surga, kami saat ini mau kembali belajar firman-Mu. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang juga memberikan kerinduan di dalam hati kami, supaya setiap kali kami mengadakan persekutuan seperti ini, tidak menjadi hal yang berlalu dengan sia-sia. Bawalah kami Tuhan, hari demi hari boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu di depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan share screen. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar tentang Allah Tritunggal ya. Setelah minggu lalu kita telah belajar tentang akomodasi Allah. Nah, saudara, kenapa kita perlu mempelajari tentang Allah Tritunggal ini? Nantinya di dalam pengajaran kita tentang Allah ini, saya tidak akan secara khusus membahas tentang sifat-sifat Allah ya. Karena saya pikir tidak ada masalah dan tidak ada orang yang berkeberatan memahami sifat-sifat Allah. Misalnya Allah itu maha kasih, Allah itu maha tahu, Allah maha kuasa, Allah tidak berubah, dan sebagainya. Itu saya rasa tidak ada orang yang memperdebatkan, tidak ada orang yang menentang akan hal-hal tersebut. Maka tidak menjadi topik pembahasan kita di dalam materi-materi kita ya. Jadi saya akan memfokuskan kepada hal-hal yang fundamental pengenalan kita tentang Allah, dan hari ini kita akan berbicara tentang Allah Tritunggal. Saudara, kenapa kok kita itu penting mempelajari atau memahami Allah Tritunggal dengan benar? Meskipun istilah ini sudah sering kita dengar ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, namun seringkali banyak terjadi kekacauan, kesalahpahaman, bahkan kesesatan di dalam memahami tentang Allah Tritunggal ini. Nah, itulah sebabnya, saudara, penting bagi kita untuk memahami Allah Tritunggal ini. Yang pertama, saudara, kenapa penting? Karena ini adalah satu doktrin yang bersifat kardinal, ya, doktrin utama di dalam iman Kristen kita, saudara. Jadi yang disebut dengan kardinal doktrin itu adalah doktrin yang utama, sama seperti Kristus mati untuk menebus dosa kita, Alkitab adalah firman Allah, itu adalah disebut dengan kardinal doktrin. Jadi yang namanya kardinal doktrin ini tidak boleh dirubah-rubah, apalagi sampai dibuang. Karena kalau dibuang, kekristenan itu akan runtuh. Tidak ada keunikannya apa-apa lagi. Nah, saudara, berbeda dengan hal-hal yang bersifat doktrin yang bersifat non-kardinal atau yang tidak utama, misalkan ya, tentang cara pembaptisan. Ada gereja-gereja yang membaptis dengan dipercik, ada yang dibaptis dengan diselam. Nah, itu tidak usah diperdebatkan, tidak usah dipermasalahkan selama baptisannya itu benar ya di dalam nama Allah Tritunggal. Nah, itu yang disebut dengan non-kardinal doktrin, doktrin yang boleh berbeda. Misalkan lagi, saudara, ada gereja-gereja yang melakukan baptisan anak, ada gereja-gereja yang menolak baptisan anak. Itu juga sesuatu yang Alkitab tidak nyatakan terlalu jelas, sehingga tidak usah diperdebatkan. Tetapi Tritunggal ini sesuatu kardinal doktrin, saudara, yang harus kita pahami dengan tepat, dengan benar. Kenapa? Nah, ini yang kedua ya. Karena kalau kita salah memahami doktrin Tritunggal ini, atau bahkan kita menolaknya, ini adalah menjadi salah satu ciri bidat atau ajaran sesat sepanjang zaman. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam sejarah gereja ya, semua bidat-bidat ajaran sesat itu rupanya menolak Tritunggal. Saudara, dianggap ini tidak masuk akal, tidak ada di dalam Alkitab, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita perlu mempelajari Tritunggal ini dengan tepat dan benar supaya kita tidak salah ya di dalam menjalani iman kita. Yang ketiga, kenapa penting? Karena Tritunggal ini bersangkut paut dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak orang mengatakan Tritunggal itu tidak usah dipelajari, tidak usah dikhotbahkan karena tidak berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Keliru ya. Justru Tritunggal ini fondasi iman kita yang penting. Bersangkut paut dengan apa yang kita percayai. Bersangkut paut dengan bahkan ibadah kita. Nah, itulah sebabnya kita perlu memahami dengan tepat. Nah, Francis Turretin itu mengatakan bahwa di dalam Tritunggal itu terkandung primary object of faith, ya, satu objek iman yang utama, dan itu bersangkut paut dengan ibadah atau penyembahan kita. Jadi ini
bukan hal yang main-main, saudara. Nah, kita akan memulai Tritunggal itu sebenarnya ada nggak sih di dalam Alkitab ya, kok sampai muncul doktrin Tritunggal ini yang kita pegang, kita percayai hingga hari ini. Yang pertama, kita harus tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa istilah Tritunggal itu memang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi prinsip daripada Tritunggal itu sangat jelas sekali. Kita akan mulai secara singkat dari Perjanjian Lama ya. Di dalam Perjanjian Lama apakah ada terkandung pengajaran tentang Tritunggal itu? Ada. Misal, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, dikatakan seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, pada waktu kita membaca ayat ini ya, saudara sense enggak ada kata kita di dalam ayat ini tentang penciptaan manusia. Loh, kita ini siapa? Ya, kalau agama sebelah mengatakan kita ini adalah Allah berdiskusi dengan malaikat. Ya, loh, ngapain Allah kok minta nasihat kepada malaikat begitu? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita di sini ini adalah menunjuk kepada Allah Tritunggal. Kita di sini ini menunjuk kepada kemajemukan, plurality of God yang ada di dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka berdiskusi, mereka berencana menciptakan manusia. Nah, ayat berikutnya, misalkan di dalam Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara, istilah Roh Kudus bukan hanya muncul di dalam Perjanjian Baru, tetapi sudah muncul bahkan di dalam Perjanjian Lama, ya, Yesaya 63 ayat 10. Dan kita harus ingat, saudara, pada waktu dua minggu lalu, ketika kita berbicara tentang akomodasi Allah, saya sudah menyinggung tentang istilah malaikat Tuhan di situ. Nah, saya mengatakan malaikat Tuhan ini bukan sembarangan malaikat, tapi ini adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Anak yang sudah muncul di dalam Perjanjian Lama. Jadi istilah atau kemunculan malaikat Tuhan ini menunjukkan keberadaan Tritunggal di dalam PL. Ya, Allah Anak itu sudah muncul. Nah, ini beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana Perjanjian Lama? Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Apakah Perjanjian Baru mengajarkan lebih jelas lagi bahwa Perjanjian Baru berbicara lebih clear tentang Allah Tritunggal? Misal ya, Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara lihat, di dalam ayat yang singkat ini, Tritunggal muncul, saudara. Ada Yesus yang dibaptis, ia melihat Roh Allah, yaitu Roh Kudus, dalam turun burung merpati. Lalu terdengar suara dari sorga, suara Allah Bapa, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Jadi di dalam ayat ini, Tritunggal jelas muncul, ya. Nah, yang lebih jelas lagi di dalam baptisan, perintah baptisan dari Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lihat, saudara lihat, inilah yang akhirnya jadi formula baptisan gereja sepanjang zaman ya. Kita dibaptis bukan dengan nama pendeta atau nama majelis, penting itu, atau nama gereja, tetapi dibaptis di dalam nama Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah bukti jelas bahwa di dalam Perjanjian Baru, Tritunggal itu muncul diulang-ulang. Misalkan lagi ya, di dalam 2 Korintus 13:14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini Tritunggal muncul, saudara. Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus muncul ya di dalam doa berkat dari Rasul Paulus. Nah, kadang-kadang, saudara, juga muncul di dalam kitab Injil yang lain, Yohanes 15 ayat 26. Tuhan Yesus berjanji, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, ini janji Roh Kudus akan diutus. Penghibur di sini adalah Roh Kudus,
diutus oleh Tuhan Yesus, dan Bapa yang kutus dari Bapa datang. Jadi Tritunggal ini muncul di dalam ayat ini. Nah, kadang-kadang di dalam Perjanjian Baru juga muncul hanya dua di antaranya, ya. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Roh Kudusnya tidak ada di sini memang. Kadang-kadang disebutkan cuma dua pribadi. Dalam hal ini firman di sini adalah Tuhan Yesus. Firman itu telah jadi manusia, ya. Lalu di sini muncul kata Bapa. Kadang-kadang muncul Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, Bapa dengan Roh Kudus, macam-macam. Kadang-kadang muncul tiga pribadi bersama-sama. Jadi saudara, sebenarnya ya, konsep tentang Tritunggal ini sesuatu yang nyata, saudara. Ini bukan ciptaan gereja. Ini bukan karangan para teolog-teolog yang kengangguran lalu menciptakan doktrin Tritunggal. Tidak. Ini melainkan ada di dalam Alkitab. Memang sekali lagi istilah Tritunggal itu dibuat untuk mempermudah kita, ya, memahami tentang pribadi Allah yang ada tiga tersebut, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita harus membuang asumsi, ya, bahwa Tritunggal ini ciptaan gereja, karangan manusia, tidak ada dalam Alkitab. Enggak. Tadi saya sudah membuktikan secara singkat. Di dalam Alkitab begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang Tritunggal. Nah, saudara, lalu kesimpulan yang kedua adalah kita harus ingat, apakah dengan kalau kita percaya dengan Tritunggal ini menjadikan kekristenan itu agama yang politeis, menyembah banyak Allah, Allahnya ada tiga? Tidak, ya. Iman Kristen meskipun percaya kepada Tritunggal tetap adalah iman yang bersifat monoteis. Mono berarti kan satu. Monoteis berarti kita itu hanya menyembah satu Allah, bukan menyembah tiga Allah. Dari mana kita tahu? Misal, ya, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kan, ya, Tuhan di sini kalau besar itu berarti memakai kata Yahweh. Yahweh itu Allah kita namanya, ya. Yahweh itu Esa, tunggal. Tidak ada di dalam Alkitab mengajarkan kita itu menyembah politeisme. Justru politeisme sesuatu yang sangat ditentang di dalam iman Kristen. Nah, ini pengantar singkat bahwa Tritunggal itu memang ada di dalam Alkitab, bukan ciptaan gereja. Hari ini saya ingin mengajak kita sebelum mempelajari tentang Tritunggal yang benarnya itu seperti apa sih, saya akan mengajak kita justru pertama-tama belajar yang salahnya. Nah, kenapa kok perlu belajar yang salah? Saudara, kita perlu mempelajari yang salah supaya kita jangan terjebak kepada kesalahan yang sama. Ya, ini jadi satu peringatan bagi gereja, bagi kita dalam sepanjang zaman. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam sepanjang sejarah gereja itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang muncul, ya, pentafsiran-pentafsiran yang muncul tentang Tritunggal yang ternyata keliru, bahkan menyesatkan luar biasa. Dan beberapa di antaranya itu masih ada hingga hari ini. Masih hidup hingga hari ini. Masih dipegang oleh banyak gereja dan para hamba Tuhan. Bahkan oleh orang Kristen hari ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama, apa kesalahan? Kita mulai dulu yang paling konyol, ya. Yaitu yang disebut dengan triteisme. Jadi tri dari kata tiga, teisme ini mengatakan dan menuduh bahwa kekristenan itu menyembah tiga Allah yang berbeda. Ya, tiga Allah yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu tiga Allah yang berbeda, seperti di dalam Hinduisme. Nah, ini bukan ajaran Tritunggal. Tadi saya mengatakan Tritunggal bukan ajaran politeis, tapi tetap ajaran monoteis, ya, menyembah satu Allah. Jadi ini satu pandangan yang keliru tentang Allah Tritunggal. Nah, yang kedua, ada bapak-bapak gereja yang mengajarkan, saudara, satu konsep tentang Tritunggal yang dikenal dengan istilah subordinationis, yaitu bahasa Indonesianya subordinasi, ya, berarti ada tingkatan-tingkatan di dalam diri Tritunggal. Kita mungkin pernah bertanya-tanya, loh kenapa kok si Bapak itu disebut paling awal,
lalu Roh Kudus paling akhir. Ya jangan-jangan di antara 3 nama ini itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini seperti jenderal, lalu letjen, brigjen, dan seterusnya begitu seperti di militer. Nah, rupanya beberapa bapak gereja itu memiliki pemikiran seperti itu. Tritunggal itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Nah, tingkatannya adalah yang paling tinggi itu adalah Allah Bapa, kedua adalah Allah Anak, dan ketiga adalah Allah Roh Kudus. Jadi mereka mengatakan meskipun Allah Anak itu, yaitu Yesus Kristus, memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, memiliki hakikat yang sama itu berarti sama-sama Allah, begitu. Tapi secara kedudukan, secara status, ini lebih rendah dari Allah Bapa, lebih kalah derajatnya dari Allah Bapa. Nah, bahkan Allah Anak itu sering disebut dengan Allah yang kedua, Theos Deuteros, Allah yang kedua. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar ya, kita bisa terjebak kepada kesalahan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini satu pemikiran yang tidak tepat, ini keliru, bahwa ternyata di dalam Tritunggal itu tidak pernah ada tingkatan-tingkatan. Disebut pertama kali Allah Bapa, lalu Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu sama sekali tidak menunjukkan ordo atau tingkatan-tingkatan. Kalau saudara perhatikan ya, orang kalau memberikan kata sambutan di dalam acara-acara resmi, selalu yang disebut pertama itu yang paling penting kan, kepada Bapak Presiden yang terhormat. Tidak pernah Presiden itu disebut paling akhir, saudara. Nah, kenapa? Ya karena itu adalah ordo, tingkatan. Satu jabatan yang dianggap paling mulia, paling tertinggi di dalam suatu negara. Nah, Allah Tritunggal itu bukan seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau Allah Bapa disebut pertama kali, dia paling tinggi. Tidak. Nanti akan saya jelaskan mestinya seperti apa. Ya. Jadi kita tolak pandangan subordinationism. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan Tritunggal itu bersifat adopsionisme, dari kata adopsi, ya diangkat. Nah, ini dicetuskan oleh bapak-bapak gereja seperti ini. Nah, intinya begini. Yesus itu sebenarnya bukan Allah. Yesus itu cuma manusia biasa. Tapi karena dia hidupnya baik, suci, bahkan dikatakan tidak berdosa, dia mengorbankan hidupnya bagi orang lain. Ini orang luar biasa seperti ini ya. Maka Yesus ini diadopsi oleh Allah Bapa menjadi anak Allah, diberikan gelar anak Allah. Dan dia diberikan perkenan untuk disembah oleh manusia sebagai Allah. Maka disebut dengan adopsionisme. Karena Yesus diadopsi pada waktu dia dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi sebelum peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, ya Tuhan Yesus itu cuma manusia biasa seperti kita. Cuma Allah berkenan karena dia itu baik. Dia diangkat derajatnya jadi anak Allah. Nah, ini jelas bukan ajaran Tritunggal yang sejati. Ya, ini ajaran yang keliru. Nah, ini pandangan ini sudah tidak populer, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan berikan pandangan yang lebih populer, yang masih hidup di dalam gereja, masih banyak dipegang oleh orang-orang Kristen hingga hari ini. Ya, yang keempat, ini ajaran disebut dengan Arianisme, dari kata Bapak Gereja Arius, ya pendiri atau pencetusnya. Arianisme, apa yang diajarkan? Nah, Arianisme ini mirip dengan adopsionisme. Dia mengatakan Allah Anak yang nanti akan inkarnasi jadi Tuhan Yesus itu ya, itu sebenarnya bukan Allah yang sejati. Allah Anak itu tidak sehakikat dengan Bapa, atau istilah bahasa Yunaninya homoousios. Homo itu kan sama, ya sejenis. Ousios itu hakikat. Jadi ia tidak sehakikat dengan Bapa. Artinya Allah Anak ini bukan Allah. Kenapa dia bukan Allah asalnya? Tapi dia itu adalah makhluk ciptaan, Bapak Ibu sekalian. Dia diciptakan oleh Bapa. Jadi Allah itu asalnya cuma satu, Allah Bapa. Lalu mungkin karena nganggur, kesepian, dia menciptakan Allah yang lain yang disebut dengan Allah Anak.
Ini menurut pandangan Arius ya, diciptakan. Nah, maka artinya saudara, Allah anak yaitu Yesus Kristus itu sebenarnya tidak kekal. Karena kalau sesuatu yang diciptakan itu tidak kekal ya, sama seperti kita manusia ini diciptakan, kita bukan makhluk yang abadi. Maka Allah anak ini tidak kekal. Maka kalau dia tidak kekal, sedangkan Bapa itu kekal, jelas Allah anak Yesus itu lebih rendah derajatnya dari Bapa. Pasti ini saudara. Ya sama seperti kita derajatnya lebih rendah dari Allah. Karena Allah adalah pencipta kita. Nah kira-kira seperti itu kan. Ia bukan Allah yang sejati, Yesus itu. Dia hanya mirip dengan Bapaknya. Yang istilahnya adalah homoiousios. Saudara bisa bedakan ya. Kalau homo itu sama, sejenis. Kalau homoi itu bahasa Yunani artinya mirip. Serupa tapi tidak sama. Kalau dia adalah ciptaan, maka dia tidak layak untuk disembah. Nah ini loh, ajaran Arianisme. Saya ingin mengatakan, saudara, ajaran ini itu muncul di gereja mula-mula, kemudian ajaran ini dianggap ajaran bidat, tapi anehnya ya, abad ke-20 ajaran ini muncul lagi loh, di dalam ajaran sesat saksi Yehova. Kalau saudara punya teman, saudara, atau siapapun yang mengikuti ajaran saksi Yehova, coba tanya-tanya tentang Yesus. Menurut kamu Yesus itu siapa? Nanti kan jawabannya seperti ini, saudara. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu diciptakan oleh Allah. Dia bukan Allah sejati. Dia tidak layak disembah. Ya, nah itu. Dan ada satu bidat lagi yang disebut dengan Unitarian. Dari kata unity. Satu, mereka tidak percaya Tritunggal. Jadi saksi Yehova dan Unitarianisme itu menolak Allah Tritunggal. Tidak ada Allah Tritunggal itu. Yesus itu bukan Allah sejati. Allah sejati cuma satu, yaitu Bapa tok. Ya, ini ajaran bidat Arianisme yang masih ada hingga hari ini. Nah, masih ada satu lagi ajaran bidat yang populer hingga hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang banyak dipegang oleh gereja-gereja di dalam zaman ini, yaitu ajaran yang disebut dengan modalisme. Dicetuskan oleh Bapak Gereja namanya Sabellius. Maka kadang-kadang disebut dengan Sabellianisme. Ya, dari kata nama penemunya, Sabellius. Nah, Sabellius ini mengajarkan berbeda dengan Arius. Dia mengatakan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah. Tidak ada Yesus. Yesus diciptakan itu salah. Ya, Yesus itu Allah. Tapi dia juga melakukan satu kesalahan. Kesalahannya seperti ini. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebenarnya pribadi yang sama. Bapak Ibu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya sebutan. Sebenarnya ini pribadi yang sama. Nah, saya kasih contoh ya, supaya kita lebih memahami ajaran daripada Sabellius ini. Nih, misalnya, ada seorang yang bernama George. George ini kalau di rumah, dia jadi seorang ayah atau suami. Bagi istri, bagi anak-anaknya di rumah. Santai ya, celana pendekan, kaos oblongan. Tapi kalau dia di kantor, ya dia berubah wujud. Masa ke kantor celana pendekan, sandalan? Kan enggak. Pakai jas, pakai dasi, rapi. Karena dia jadi direktur, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak jadi ayah lagi di rumah. Dia berubah wujud, berubah figur, berubah peran, jadi direktur. Nanti kalau sudah pulang dari kantor, dia hidup bermasyarakat, dia ternyata adalah kepala RT. Ya, dia harus rapat dengan pengurus lingkungan, ya dia memainkan peran jadi RT. Jadi kesimpulannya, ada satu pribadi yang namanya George ini, dia itu memainkan 3 peran yang berbeda-beda di dalam 3 kejadian yang berbeda. Nah ini loh ajaran Sabellius. Sabellius mengatakan, dulu di PL, Perjanjian Lama, Allah itu muncul sebagai Allah Bapa. Berarti dia tidak ada Allah Anak, belum berubah jadi Allah Roh Kudus. Nanti di dalam Perjanjian Baru, dia berubah wujud, memainkan peran sebagai Allah Anak, Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus Kristus mati, bangkit, kemudian dia kembali ke surga. Dia turun kembali, berubah wujud lagi, jadi Roh Kudus. Nah, mulai nangkep ya. Jadi kita jangan berpikir seperti ajaran ini. Ini bukan ajaran Tritunggal yang benar, Bapak Ibu sekalian. Seringkali ilustrasi lain yang diberikan itu seperti air.
Nah, air kalau dia masih encer, ya jadi air biasa. Lalu dia dibekukan, berubah dia jadi es batu. Lalu dari es batu ini dia dipanaskan, berubah dia jadi uap. Tapi sebenarnya sama itu, H2O, air. Loh, ini bukan ajaran Roh Kudus, bukan ajaran Tritunggal ini. Ya, Tritunggal itu bukan air yang berubah wujud, berubah bentuk. Nah, saudara sekalian, ini adalah ajaran-ajaran yang keliru tentang Tritunggal. Saya harapkan kita mulai menangkap dan kita jangan meniru-niru atau mengadopsi salah satu dari 5 pandangan yang populer ini. Mestinya ada banyak yang lain ya, tapi 5 saja yang saya berikan. Nah, akhirnya bagaimana solusi di dalam gereja? Solusinya seperti ini. Pada tahun 325 Masehi di sebuah kota yang namanya Nisea, ini terjadi satu perdebatan ya antara Bapak Gereja Athanasius dengan Arius yang tadi itu, yang ajaran saksi Yehova. Dan mereka berdebat dengan luar biasa antara dua pandangan ini, bahwa Athanasius mengajarkan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu Allah yang memiliki 3 pribadi yang berbeda. Jadi bukan 3 pribadi yang berubah-ubah wujud, bukan ya. Arius mengajarkan Yesus itu ciptaan, Roh Kudus itu bukan Allah. Maka atas inisiatif Kaisar Konstantin, yaitu Kaisar Romawi yang pertama kali jadi Kristen, dia membuat satu konsili di Nicea tahun 325 Masehi. Mengumpulkan semua bapak-bapak gereja untuk berdiskusi, ya, konsili itu berdiskusi, bergumul, merumuskan, maka muncullah hasil yang disebut dengan konsili Nicea yang berbicara tentang Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus ini siapa dia? Allah anak ini siapa? Nah, singkatnya saudara, konsili Nicea itu menghasilkan satu pengakuan iman yang menolak ajaran Bapak Gereja Arius dan menyatakan bahwa Allah anak, yaitu Yesus, adalah Allah yang sejati, yang sehakikat, homoousios, ya, sehakikat itu sederajat dengan Bapa, tetapi Yesus adalah pribadi yang lain dari Bapa. Jadi kalau saya berikan analogi itu ya seperti kita manusia. Saudara dan saya adalah satu hakikat. Kita sama-sama manusia. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Kita sederajat, sama-sama manusia. Tapi kita memiliki pribadi yang berbeda, bukan? Nah, saya bukan Anda bukan saya. Nah, itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Konsili Nicea itu akhirnya menolak semua ajaran bidat-bidat yang tadi kita sebut dan menegaskan bahwa Allah anak pribadi kedua itu adalah Allah yang sejati. Saya berikan saudara singkatnya, isinya dari Konsili Nicea itu kira-kira seperti ini singkatnya. Kita percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, ini kalimat berikutnya. And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father. Nah, kita bukan hanya percaya kepada Allah Bapa saja, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, the Son of God, anak Allah yang dilahirkan dari Bapa. Nah, kemudian kalimat berikutnya ini, that is of the essence of the Father, memiliki hakikat atau esensi yang sama dengan Bapa. God of God, Allah dari Allah, light of light, terang dari segala terang, very God of very God, Allah yang sejati. Dilahirkan, bukan dicipta. Ini penting, saudara. Maka ditegaskan, Yesus itu dilahirkan dari Bapa. Nah, tentunya konsep dilahirkan ini jangan dipikir seperti manusia dilahirkan ya. Ini satu konsep yang berbeda. Dia bukan dicipta, tapi memiliki satu substansi homoousios dengan Sang Bapa dan seterusnya. Dan percaya kepada Holy Ghost, yaitu Roh Kudus. Jadi dalam bahasa Inggris kuno, Roh Kudus itu bukan disebut dengan Holy Spirit, tapi biasa ditulis dengan Holy Ghost. Ya, jangan pikir ini iblis yang suci, bukan. Ini Roh Kudus, Holy Ghost. Nah, jadi saudara, Konsili Nicea ini akhirnya merumuskan bahwa Yesus Sang Allah Anak itu sederajat
dengan Sang Bapa. Ya, maka Konsili Nisia ini menjadi satu standar bagi pemahaman Tritunggal Gereja sepanjang zaman. Artinya, gereja yang menolak Nisea itu adalah menjadi gereja yang bidat, gereja yang sesat. Nah, jadi Konsili Nisia ini sebenarnya mengajarkan begini, saudara. Tritunggal yang benar itu rumusannya seperti apa? Yaitu adalah satu hakikat, tapi ada tiga pribadi. Jangan dibalik ya, tiga pribadi seperti tadi modalisme, orang berubah-berubah peran, bukan. Satu hakikat, satu esensi. Tetapi di dalam satu esensi ini, Allah memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda, yang ada di dalam satu momen yang sama. Jadi kalau dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini ketiganya hadir bersama-sama. Kalau modalisme tadi terbalik, kalau dia jadi Bapa, dia tidak jadi anak. Kalau dia sedang jadi anak, dia tidak jadi Roh Kudus. Kalau dia sedang berubah jadi Roh Kudus, dia tidak jadi Bapa. Nah, ini kan seperti orang berubah-berubah peran seperti Superman gitu ya. Nah, saudara, dari mana kita tahu satu hakikat tiga pribadi ini? Perjanjian Baru, kembali ayat yang tadi kita sudah baca, menunjukkan kepada kita. Ini loh Tritunggal yang benar. Perhatikan, Yesus ada pada waktu dia dibaptis, ya. Lalu pada saat yang sama Roh Kudus itu turun dari surga dalam bentuk burung merpati. Ada, dan suara terdengar dari surga. Jadi saudara lihat, tiga pribadi ini hadir bersama-sama, saudara. Ini bukan Allah ganti-ganti peran. Jadi Yesus, jadi Bapa, jadi Roh Kudus. Bukan. Tiga-tiganya ini hadir bersama-sama. Juga sama tadi Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama. Ya, ini berbicara tentang satu hakikat tiga pribadi yang muncul di dalam Tritunggal. Nah, satu contoh yang paling jelas, saudara. Bagaimana kita menunjukkan bahwa tiga pribadi ini adalah tiga pribadi yang berbeda-beda. Selain dari dua ayat ini, ada satu ayat yang jelas sekali. Ini, Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara lihat, ini Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Ini dua pribadi yang berbeda. Pribadi anak berdoa kepada pribadi Bapa. Ya, jadi keliru sekali kalau kita berpikir Yesus dan Bapa itu adalah pribadi yang sama. Ini banyak orang Kristen keliru, saudara. Memahami Tritunggal. Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus. Bukan. Ini loh ayat yang paling jelas. Masa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Kan nggak mungkin. Masa Yesus ngomong dengan dirinya sendiri? Kan nggak mungkin. Ini Yesus berdoa kepada pribadi Bapa. Bapa, permuliakanlah anakmu. Ngomong-ngomong, Allah Tritunggal itu saling bisa mengasihi dan sebagainya. Ya, jadi saudara lihat, rupanya Alkitab mengatakan dan mengajarkan kepada kita, Tritunggal yang benar itu sebenarnya seperti apa? Bahwa Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu adalah memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Tidak lebih rendah, juga tidak lebih tinggi. Sederajat, equal. Satu hakikat. Tapi ketiganya ini bisa dibedakan secara pribadinya. Bukan tiga Allah, satu Allah. Tapi ada tiga pribadi yang bersama-sama di dalam Tritunggal itu. Nah, saya akan menggambarkan satu diagram ya untuk memahami kita, memahami Tritunggal dengan lebih gampang. Diagram ini menurut saya diagram yang paling tepat ya untuk melukiskan bagaimana sih memahami Tritunggal dengan tepat dan benar. Perhatikan saudara, di dalam diagram ini cuma ada satu Allah, God, ya bukan gods, tidak ada S-nya, tunggal di sini. Perhatikan, the Father is God. Sang Bapa adalah Allah. The Son, Allah Anak, adalah Allah. The Holy Spirit is God, adalah Allah. Semua kumpul jadi satu di tengah. Satu Allah. Tapi perhatikan garis yang luar. The Father is not the Son. Bapa itu bukan anak, saudara. Tadi kita sudah membuktikan ya, sang anak berdoa kepada Bapa.
Bapak ngomong, ini loh anak yang kukasihi. Masa dia ngomong dengan dirinya sendiri? Kan enggak. Itu ngomong dengan pribadi yang lain. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. Sang anak bukan Roh Kudus. Kan Tuhan Yesus ngomong, aku akan mengutus penolong yang lain. Berarti yang berbeda dengan dirinya. Ya, the Son is not the Holy Spirit. Dan the Father is not the Holy Spirit. Bapa itu bukan Roh Kudus. Nah, garis yang luar menunjukkan perbedaannya. Garis yang dalam menunjukkan persamaannya. Satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Nah, inilah saudara pemahaman tentang Allah Tritunggal yang benar menurut Alkitab. Ya, jadi saya harap kita sekarang mulai sadar ketika kita menyebut Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam pikiran kita itu seperti ini. Jangan seperti Arius, jangan seperti Sabellius, jangan seperti adoptionism, jangan seperti subordinationism, ada tingkatan-tingkatan, tidak. Ini semua sederajat, maka dituliskan di dalam atau digambarkan di dalam segitiga sama sisi. Nah, ini kalau mau dibolak-balik ya sama saja, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, ya. Nah, saudara, sekarang terakhir, apa praktisnya kita mempelajari Tritunggal ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tritunggal ini ternyata adalah Allah yang bekerja di dalam karya keselamatan bagi kita. Jadi, jangan berpikir keselamatan kita itu tiba-tiba Yesus mati disalib begitu kok. Enggak. Itu adalah karya dari Allah Tritunggal, Allah Bapa yang merencanakan keselamatan. Allah Anak yang diutus turun dalam dunia, mati bagi kita. Lalu Allah Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus untuk menggenapkan, melahirbarukan orang-orang pilihan Allah di dalam dunia ini. Sehingga keselamatan itu terwujud di dalam diri manusia. Jadi Tritunggal itu merupakan oknum pribadi yang bekerja di balik karya keselamatan kita. Ya, jadi kalau kita mau bersyukur atas keselamatan kita, jangan cuma bersyukur kepada Tuhan Yesus toh, bersyukur kepada Bapa, bersyukur kepada Anak. Ini semua karya yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kedua, Bapak Ibu sekalian, nah ini ya, tadi Francis Turretin mengajarkan Tritunggal ini penting. Nah, Tritunggal ini berkaitan dengan iman kita dan ibadah kita, worship kita. Jadi Tritunggal itu mengajarkan sebenarnya bagaimana kita berelasi dengan Allah secara benar. Baik di dalam berdoa, pujian, penyembahan, dan lain-lain. Nah, ini sesuatu hal yang praktis, tetapi seringkali kita keliru. Ya, kita berdoa itu mestinya bagaimana sih? Nah, kita mengajarkan ya, kita itu berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Allah Anak dan di dalam pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan ya, kita berdoa kepada yang lain. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Selalu doa itu objeknya ditujukan kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah, mintalah di dalam namaku. Itulah sebabnya kita berdoa selalu diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia jadi perantara kita kepada Bapa. Berdoalah di dalam namaku, mintalah di dalam namaku. Ya. Dan dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang menolong kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak orang berdoa ini doanya kacau balau ya. Bapak nanti lompat ke Allah Anak, nanti lompat ke Roh Kudus, balik lagi ke Bapak, bulet-bulet nggak karu-karuan. Mestinya kita berdoa dengan benar di dalam rumusan Tritunggal. Termasuk pujian Bapak Ibu sekalian. Khususnya lagu-lagu kontemporer ya. Kita harus hati-hati. Kalau kita sudah memahami tentang Tritunggal ini, kita kan jadi peka ya. Kalau saya dengar lagu-lagu kontemporer sekarang itu nyanyi, kadang-kadang di situ disebut Tritunggal itu kacau balau pengajaran Tritunggalnya. Misalkan ada lagu, saya lupa judulnya, enggak ingat ya. Ada lagu yang mengatakan, Bapak terima kasih engkau sudah mati bagiku. Loh, Allah Bapak itu enggak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita itu Allah Anak. Allah Bapak enggak pernah disalib. Nah, ini lagu yang keliru misalkan seperti itu, ya. Nah, ini kenapa keliru? Karena tidak memahami Tritunggal dengan benar. Termasuk di dalam penyembahan dan lain-lain.
Jadi kita setelah belajar Tritunggal dengan benar ini, mestinya relasi kita dengan Allah juga harus dengan lebih baik, lebih benar. Baik ketika berdoa, memuji, dan sebagainya. Yang ketiga, Tritunggal ini penting di dalam kehidupan praktis kita, saudara. Karena Tritunggal itu mengajarkan sebenarnya bagaimana kita itu berelasi dengan sesama. Kenapa? Karena Tritunggal ini adalah satu pattern, satu pola. Di dalam Allah ada 3 pribadi yang saling mengasihi, saling mendukung, saling berkomunikasi dengan baik. Jadi Tritunggal itu tidak pernah gontok-gontokan ya, tidak pernah clash. Lalu Allah anak dan bapak tukaran, tidak omongan begitu, tidak ada. Jadi ini seharusnya jadi pattern bagi gereja, bagi orang Kristen sepanjang zaman. Di dalam persekutuan, di dalam melayani. Seharusnya kita meniru dan meneladani pattern dari Allah Tritunggal yang jadi figur, ya, jadi pola di dalam kehidupan iman kita. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, materi kita hari ini secara singkat yang bisa saya berikan tentang Allah Tritunggal. Saya akan berhenti sampai di sini, kita akan masuk di dalam tanya jawab. Silakan kalau ada hal yang mau